Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah, Pak. Iya, terdengar, Pak. Ya. Oke. Sudah, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu di week keempat ini ya di mata kuliah Database Management. Untuk di week keempat ini kita akan melanjutkan materi kita dari week ketiga kemarin ya. Untuk week keempat ini kita akan mulai belajar beberapa fitur yang disediakan oleh SQL Server 2014 untuk mengoptimalkan database yang kita administrasi. Nah, Anda bisa lihat di ULS, file materinya sudah saya share di sana. Anda bisa melihat judul dari materi kita di week keempat ini adalah mengenai indexing. Nah, indexing ini sebenarnya fitur yang sederhana, namun bisa sangat bermanfaat jika Anda memiliki database dengan size yang besar. Jadi misal nanti Anda mengadministrasi sebuah database yang terdiri dari banyak tabel dan tiap tabel itu punya banyak row atau punya banyak data, indexing ini akan sangat bermanfaat saat kita melakukan query. Jadi intinya adalah nanti jika kita menggunakan indexing, kita bisa mempercepat proses query ya. Nah, nanti gimana caranya akan kita bahas di materi week keempat ini. Jadi untuk week keempat ini sebenarnya materinya tidak banyak, cukup indexing saja. Ini materi yang sederhana, fiturnya juga langsung bisa kita coba. Namun mungkin ya nanti waktu kita coba di database kita, dampaknya nggak akan terlihat. Karena apa? Karena database yang kita kelola, size-nya kemarin misalnya kita punya database employee ya. Nah itu kalau Anda lihat di sana, size-nya tidak begitu besar. Jadi kalau kita terapkan indexing pun mungkin tidak terlihat ya kecepatannya yang ataupun peningkatan performa dari database kita mungkin tidak terlihat. Namun jika nanti Anda punya database yang besar, lalu Anda coba teknik indexing, pasti akan terlihat perbedaan kecepatan query-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya share screen aja langsung. Kita akan bahas mengenai materi indexing ya. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Oke ya, jadi yang kita bahas di week keempat ini adalah mengenai indexing. Sebelum kita masuk terkait fitur indexing di SQL Server 2014, kita perlu tahu dulu dua istilah, yaitu heap dan table scan. Anda bisa lihat di sini, heap adalah tabel yang tidak menggunakan indeks. Jadi jika nanti kita membuat sebuah tabel, namun tabel tersebut belum kita terapkan indexing, itu kita sebut sebagai heap. Sedangkan table scan merupakan metode pencarian data pada heap. Nah, ini konsepnya jika kita tidak melakukan indexing pada database kita. Kita sebut tabel kita sebagai heap, sedangkan metode pencarian datanya kita sebut sebagai table scan. Table scan akan mencari data pada tabel database dari awal hingga menemukan data yang dicari. Jadi konsepnya adalah jika nanti Anda tidak menggunakan indexing, lalu Anda query, misalnya Anda query table employee ya, kemarin Anda ingin mencari nama X ya, pasti nanti metode pencarian yang dilakukan oleh SQL Server, dia memulai dari data row yang paling atas, dia looping hingga menemukan data yang kita inginkan. Kalau kebetulan data kita berada di row yang paling atas, ya itu mungkin query-nya akan cepat. Tapi tidak mesti seperti itu. Bisa juga nanti data yang kita cari berada di tengah atau bahkan ada di row paling terakhir. Jika seperti itu, maka akan memperlambat proses query. Misalnya query kita, database kita, table kita punya 1 juta row. Kalau kebetulan row yang kita cari itu berada di row yang ke 1 juta atau ke 999.000, nah, pasti akan lama, memakan waktu yang lama. Nah, itu konsepnya jika kita tidak menggunakan indexing pada database kita. Nah, contoh kasusnya, nah ini bagaimana pencarian yang dilakukan SQL Server jika user ingin mencari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5.000.
ya sudah pasti dia akan mulai dari ID yang pertama, SEM 2500 ini bukan masuk kriteria. Dia lanjut lagi ke ID kedua, PAM. Ya, PAM ini 6500, dia masuk kriteria, jadi dia disimpan. Lalu dia masuk lagi, John salarinya 4.500, oh, dia tidak masuk kriteria dan seterusnya. Jika seperti ini, maka ya kita query kita akan lebih lambat jika kita tidak menggunakan indexing karena kita ya loopingnya mulai dari row ke atas sampai row ke bawah. Ya, ini SQL Server akan mengecek tiap baris yang ada pada tabel, kemudian menampilkannya. Nah, bagaimana jika data pada tabel berjumlah sangat besar? Berapa lama waktu pencariannya? Ya memang waktu pencarian itu relatif tergantung dari komputer kita. Kalau komputer kita memang speknya bagus, ya itu akan mempercepat proses pencarian. Tapi itu bukan merupakan hal yang perlu kita perhatikan karena bisa juga walaupun komputer kita speknya biasa-biasa saja, kita ingin mempercepat proses query, kita bisa menggunakan indexing. Nah, ini ada pertanyaan, bukannya data pada tabel sudah terurut berdasarkan abjad? Ya, itu hasil pencarian data yang terurut, namun sistem penyimpanan data pada SQL Server adalah melalui pages. Oke, ini apa yang dimaksud? Kita coba lihat next slide berikutnya. Nah, jadi setiap pages terdiri dari 8 kilobyte data. Nah, setiap extend terdiri dari 8 pages atau 64 kilobyte data. Pencarian data akan dimulai dari pages pertama hingga pages terakhir dari sebuah extend. Jika tidak ditemukan, maka akan dilanjutkan ke extend berikutnya. Ini logikanya seperti ini. Kalau Anda melihat atau membaca buku ya, Anda pasti melihatnya per halaman kan ya. Kalau halaman ini nggak ada, saya next ke halaman berikutnya. Nah, tapi pencarian di SQL Server itu dia menggunakan extend, ya kan? Nah, jadi dia bacanya itu 8 halaman, 8 halaman. Ini gimana logikanya ya? Logikanya anggap saja sebuah raw data itu pasti dia punya size data. Entah itu datanya 1 kilobyte, 2 kilobyte. Namun kalau kita menggunakan SQL Server, pencariannya itu langsung 60 kilobyte, 60 kilobyte per 60 kilobyte. Seperti itu. Ya anggap saja misalnya, ya kalau misalnya memang satu tabel itu size-nya kurang dari 8 kilobyte ya, dia pasti bacanya sekali. Nah, kalau ke SQL Server ini dia bacanya sebenarnya per extend ya. Nah, dia akan mencari tiap extend itu terdiri dari 8 pages. 8 pages itu kurang lebih 64 kilobyte data. Ini B-nya kecil, berarti bukan kilobyte, kilobit ya kalau gitu ya, kilobit data, bukan kilobyte, sorry, kilobit data. Jadi dia bacanya itu per 8 kilobit. Nah, per 8 kilobit dalam satu extend. Kalau satu extend ada 8 pages, berarti otomatis ya satu kali baca ada 64 kilobit data yang dibaca. Oke, nah ini konsepnya saja. Oke, bagaimana agar pencarian data cepat? Ya, kita bisa menggunakan indexing. Jadi konsep indexing ini kurang lebih sama kalau Anda mencari sebuah kalimat di dalam kamus ya. Mungkin sekarang Anda sudah jarang baca kamus ya. Kita pakai Google Translate lebih cepat. Nah, tapi mungkin Anda waktu SD, waktu SMP dulu pernah menggunakan kamus ya. Anda bisa tahu di kamus itu di halamannya ada semacam kayak indeks gini kan ya. Nah, misalnya Anda ingin mencari arti dari sebuah kalimat atau arti dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Saya mau cari zebra. Nah, zebra itu bahasa Inggrisnya apa sih? Pasti Anda langsung masuk ke indeks ke Z ya. Nggak mungkin Anda mencari mulai dari indeks A sampai indeks Z. Nah, pasti langsung Anda buka di halaman yang indeksnya Z. Konsepnya seperti itu. Jika kita menerapkan indexing di tabel kita, jadi kita punya semacam kayak kamus gini ya. Dia punya semacam kayak tanda ya. Nah, itu tandanya bisa mempercepat untuk pencarian data. Nah, ini contohnya kalau mencari kata mobil ya kita langsung masuk ke M kan ya. Kita langsung cari indeks ke M. Nah, setelah itu di dalam M itu kita buka halamannya, ya kan nanti kita cari lagi M-nya setelah M apa? O. Oh ya, mobil karena O itu ya habis mobil kan ya, kata keduanya, karakter keduanya kan O. Jadi dia cari MO. Nah, mengakhiri proses pencarian hingga kita menemukan kata mobil. Intinya adalah nanti kalau Anda menggunakan indexing di tabel
yang ada di database, ya otomatis kalau kita mau mencari data lebih cepat karena komputer kita akan mencari berdasarkan indeksnya langsung. Seperti itu ya. Nah, ada aturan yang harus kita ikuti kalau kita menggunakan indexing. Otomatis data kita akan kita urutkan terlebih dahulu. Kita akan sorting terlebih dahulu. Ya kan? Sama, kalau kata-kata di dalam kamus itu, kalau Anda lihat, indeksnya pasti urut, mulai dari A, B, C, D, sampai Z. Begitu juga kalau kita menggunakan indexing di tabel yang ada di database. Kita pertama-tama harus mengurutkan tiap row data. Yang mau kita urutkan apa? Nah, bisa kolom A, bisa kolom B, ya kan? Kalau employee misalnya, kita kemarin punya tabel employee, yang kita urutkan bisa ID-nya, bisa first name-nya, bisa salary-nya, dan sebagainya. Terus apa yang harus kita urutkan? Itu tergantung kebutuhan. Nanti akan saya jelaskan. Ya kan? Misalnya kalau kamus ini yang diurutkan pasti kata pertamanya kan ya. Nggak mungkin kata keduanya. Ngapain kata keduanya? Sorry kok kata kedua. Karakter keduanya. Yang kita urutkan pasti karakter pertamanya. Nah ini tergantung kebutuhan kita. Misalnya di tabel kita sering mencari nama karyawan berdasarkan first name-nya. Berarti yang harus kita urutkan ya first name-nya. Yang kita jadikan indexing ya first name-nya. Karena itu yang sering kita lakukan query. Ya kan? Oke, nanti detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Oke ya, ini indexing pada database. Database tanpa indeks, kinerja server database dapat menurun secara drastis ya. Ya, menurun secara drastis ini tergantung size dari database kita. Kalau database kita memang size-nya banyak, terus query-nya, transaksi query-nya tiap menit juga sangat banyak, itu pasti akan mempengaruhi kinerja server database kita. Hal ini dikarenakan resource komputer banyak digunakan untuk pencarian data atau pengaksesan query SQL dengan metode table scan, yaitu metode yang digunakan untuk pencarian tabel yang tanpa indexing. Nah, penggunaan indeks sangat berguna pada implementasi database dengan skala VLDB, Very Large Database, atau OLDB, Online Large Database. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini tergantung dari database yang kita kelola. Nah, kebetulan database kita itu kecil. Saya tidak punya case study yang memang punya size database yang besar. Ya, misalnya database-nya kita punya 1 juta data. Ya kan? Ya mungkin nanti kita coba cari case study ya di internet, open database yang bisa kita download yang size-nya memang besar. Ini nanti kita akan coba indexing. Tapi kita coba dulu di tabel employee ya. Kita yang penting tahu konsepnya, konsep dari indexing dulu dan cara penerapannya gimana. Nanti untuk pembuktian apakah cepat atau tidak, nanti kita akan cari database yang size-nya besar. Oke, ini tahap awal indexing. Nah, panduan menerapkan indexing, kita harus tentukan dulu kolom tabel yang paling sering diakses. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya di sebuah perusahaan itu memang dia punya tabel employee, terus perusahaan itu sering mencari nama employee berdasarkan nama awalnya atau first name-nya. Ya sudah, jadi yang kita indexing ya first name-nya. Tapi ini ada kasus seperti ini. Nah, ini ada ya, mungkin Anda tahu di mata kuliah database dulu Anda diajarkan yang namanya normalisasi. Normalisasi tabel. Kalau Anda lihat di sini, tabel ini belum normal. Karena apa? Ini ada sebuah kolom yang dia terdiri dari 2 kata ya, kayak nama lengkap Adi Sasono. Ya boleh-boleh saja sih. Namun kalau kita lihat dari case study kita, jika memang dibutuhkan adanya first name, last name, sama middle name, ya kita bisa pecah kolom nama lengkap ini menjadi 3 tabel misalnya. Ada first name, ada middle name, ada last name. Dan juga misalnya ada tempat tanggal lahir, ya kalau memang dibutuhkan, kita bisa pecah tempat lahir sendiri, tanggal lahir sendiri. Kalau alamat ini nggak perlu dipecah, nggak apa-apa ya. Oke. Ini tabelnya belum normal dan belum spesifik. Ini tergantung kebutuhan. Oke. Jadi misal kita buat tabel yang lebih spesifik atau yang lebih normal. Nah, kita bisa bagi nama lengkap itu menjadi nama depan sama nama belakang. Nama tengahnya nggak ada ya. Tempat lahirnya 1 kolom sendiri, tanggal lahirnya 1 kolom, alamatnya ya ini alamatnya juga dijadikan 1 kolom ya, alamatnya, sedangkan kotanya dipisah dari alamatnya. Terus tambah juga untuk kode pos. Nah, kalau seperti ini ya, kolom kita spesifik seperti ini, ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Karena jika kita mencari sebuah
row atau sebuah data di database ya, misalnya kita hanya fokus ke nama depan, nanti akan mempercepat pasti proses query yang kita lakukan. Apalagi kalau kita sudah terapkan indexing. Oke. Nah, ini jenis-jenis indexing di SQL Server. Ada dua jenis indexing. Yang pertama adalah cluster index dan yang kedua adalah non-cluster index. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari cluster index terlebih dahulu. Cluster index ini sangat sederhana ya. Jadi cluster index ini dapat diumpamakan seperti indeks huruf pada sebuah kamus, seperti penjelasan sebelumnya. Ya, ini konsepnya sama dengan kalau Anda membuka kamus ya, indeks yang ada di kamus. Jika ada data baru masuk, maka data tersebut akan dimasukkan pada urutan yang semestinya. Nah, misalnya seperti ini. Ada tabel tabel employee misalnya. ID-nya 1, namanya Ari, alamatnya Solo. Terus ID yang kedua, namanya Danang, alamatnya Malang. Terus ada data baru, data yang ketiga. ID-nya ID ketiga, namanya Cahyo, alamatnya Jombang. Namun di tabel ini kita terapkan indexing pada nama. Otomatis Cahyo ini akan ditaruh ke row kedua. Seperti ini. Nah, karena dia menerapkan indexing pada kolom nama. Jadi data baru itu akan disisipkan di tempat yang semestinya. Nah, misal kalau kita tidak menerapkan indexing, ya otomatis Cahyo ini berada di row ketiga, menyesuaikan ID-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini konsep atau arsitektur dari cluster index ya. Mungkin Anda tahu yang namanya dulu ya, waktu Anda mungkin yang anak informatika pernah belajar binary search ya. Itu konsepnya sama kayak cluster index. Jadi tiap data itu akan dibagi jadi dua. Ya kan? Jadi misalnya A sampai Z, ya sudah ini A sampai M, ini N sampai Z dibagi dua. Terus yang ini juga dibagi dua lagi dan seterusnya. Itu arsitektur dari cluster index. Jadi sebuah data itu biar tahu ya, jadi dia dibagi dua sampai dengan nanti datanya spesifik ke lokasi tertentu. Oke ya. Ini misalnya datanya ada 1 sampai 1001 ya. Oh, bukan 1 sampai 1001, harusnya 2000 ini. 1 sampai 2000 dibagi jadi 1 sampai 500 sama 1001 sampai 1901 dan seterusnya. Ini kayaknya agak salah ini tulisannya. Ya anggap saja ini kita punya sebuah data terus kita bagi dua kayak tree gitu ya. Nanti tiap lokasi itu menentukan urutannya. Oke, ini hanya arsitektur saja. Oke, bagaimana cara membuat cluster index? Sebetulnya waktu kita membuat tabel baru ya di database, kita sudah terapkan cluster index. Secara default cluster indexnya adalah primary key. Ya, misalnya kemarin kita bikin sebuah tabel, ya kan? Terus kita tentukan kolom ID misalnya sebagai primary key. Ya otomatis cluster indexnya itu primary key-nya. Padahal kalau kita lihat ya kasusnya, misalnya kasusnya seperti ini. Staf bagian HRD mengeluh tentang lambatnya waktu mengakses informasi pekerja. Anda mengetahui staf HRD seringkali mencari data pekerja berdasarkan kolom nama pertama. Anda membuat sebuah kolom pekerja, Anda membuat sebuah tabel pekerja, terus tabel pekerja itu punya ID. Namun Anda tidak menerapkan indexing. Ya otomatis kalau Anda menggunakan SQL Server, indeksingnya sudah diterapkan untuk primary key, yaitu ID-nya. Padahal HRD suka mencari pekerja itu berdasarkan nama awalnya, misalnya kayak gitu. Nah, kita harus ubah indeksing yang semula dari primary key kita ubah ke nama pertama. Oke, ini kasusnya seperti ini ya. Kita harus menghapus dulu indeks yang ada di tabel kita, yang secara default ya itu melekat pada primary key, ya kan? Nah, pada tabel employee hapus cluster index yang sudah ada, karena satu tabel hanya boleh punya satu cluster index. Ini harus kita garis bawahi. Satu tabel hanya boleh mendapatkan atau mempunyai satu cluster index, gitu ya. Jadi ya kalau Anda punya kamus ya sudah, kamusnya ya hanya urut berdasarkan nama kan ya. Nah, ini satu tabel hanya boleh untuk satu cluster index. Nah, setelah itu nanti kita delete terlebih dahulu ya. Kita langsung coba saja. Nah, ini misalnya tabel employee. Nah, di database saya, di tabel employee. Nah, ini employee ya. Kita bisa lihat di sini ada indexes ya.
Nah, indeksnya ini melekat pada primary key. Ini kita hapus dulu. Kita klik kanan, delete. Oke. Kita klik OK. Nah, kenapa kok error ini? Kita coba lihat. Nah, mengapa terjadi error? Errornya mirip ini kayaknya. Drop fail for index primary key employee. Ya, ini Anda bisa baca. Kenapa? Nah, ini karena employee itu punya foreign key, ya kan? Foreign key-nya dia menyambung ke kolom ke table works on. Nah, ini kita hapus dulu foreign key-nya. Nah, ini tak sama kan ya tadi errornya, jadi harus dihapus dulu. Tabel employee ini dia berelasi dengan works on. Otomatis di works on ini dia punya foreign key, yaitu foreign key miliknya employee. Nah, ini kita hapus dulu. Ya kan, kita harus delete dulu. Sebelum kita mendelete index pada tabel employee ya. Nah, ini sebelum ini kita hapus, kita harus hapus dulu ininya, foreign key-nya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa dihapus. Ini kita hapus dulu. Oke, ini sudah saya hapus foreign key-nya. Nah, setelah itu primary key-nya saya hapus. Oke, berhasil ya. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita buat cluster index baru. Ya. Terus kita kasih nama cluster underscore index underscore first name. Setelah itu tambahkan kolom yang akan diberi indeks ya. Klik tombol add. Ya, gampang saja karena sebelumnya indeks yang kita buat itu melekat pada primary key, tabel employee. Kita mau buat untuk first name ya. Nah, ini oke. Bentar, tadi klik kanan properties ya. Klik cluster index ya. Kemudian berikan nama index, cluster index first name, tambahkan kolom yang akan diberikan indeks. Bentar, nanti kalau nggak muncul. Oh, ini ya. Index name-nya saya beri nama cluster underscore index underscore first name ya. Oke, saya klik add. Nah, ini mana yang mau saya jadikan cluster index? Saya pilih yang first name. Nah, kalau dua gimana? Nanti akan saya jelaskan. Itu tugas Anda nanti di akhir perkuliahan akan ada pertanyaan bagaimana jika kita menerapkan lebih dari cluster index, lebih dari satu cluster index. Walaupun memang konsepnya tidak boleh, tapi nanti Anda coba cari ya. Bentar. Ini saya coba dulu. Saya jadikan first name ini sebagai cluster index. Oke. Oke. Oke ya. Oke, ini sudah. Nah, kita buktikan. Nah, ini sudah kita terapkan cluster index ya. Kita buktikan kalau kita misalnya ingin menampilkan data yang ada di table employee, apakah urut berdasarkan first name-nya? Nah, kita bisa lihat di sini. Sekarang bukan urut berdasarkan ID-nya, tapi berdasarkan first name-nya. Ya kan? Nah, mulai dari A sampai R. Kalau kita belum terapkan cluster index pada kolom first name, otomatis nanti database kita akan ditampilkan berdasarkan ini ID-nya, urut berdasarkan ID employee. Gitu. Nah, ini kan kita tadi sudah hapus ya. Sudah hapus foreign key-nya. Nah, boleh nanti ditambahkan lagi foreign key-nya. Memang aturannya seperti itu. Kalau kita ingin menambahkan cluster index ya. Terus kolom yang mau kita hapus itu cluster index-nya punya relasi dengan kolom yang lain yang ada di tabel yang lain, kita harus hapus dulu foreign key-nya. Ya, ini nanti foreign key-nya bisa ditambahkan lagi. Seperti itu ya. Oke, itu mungkin sampai sini, sampai cluster index ada pertanyaan? Ini sudah separuh sebenarnya materi kita. Cukup cepat ya. Karena memang cluster index sama non cluster index ini bukan materi yang sulit ya. Kita cuma mengurutkan tabel kita agar mempercepat pencarian seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silakan ya.
Nah, ini bisa kita tambahkan lagi foreign key-nya yang works on ya. Bentar. Kemarin kita harus di ini ya, di artinya. Oke, mungkin sambil nunggu, ada pertanyaan? Pak, kalau misalnya namanya sama bagaimana ya, Pak? Namanya sama gimana? Oh, namanya sama. Itu bisa kita ini kan tadi ya, ini jawabannya kayak gini sih. Jadi misal tadi yang tabel employee ya. Ini tadi kan saya hapus ya artinya. Oke, nanti kita coba tambahkan. Jadi kalau namanya sama sebenarnya gini. Kalau berarti mana? Tabel employee ini ya. Dia diurutkan berdasarkan kolom yang mana yang mau dijadikan. Kita coba saja mungkin ya. Mungkin kita coba saja. Misalnya saya mau tambahkan data yang baru di data employee, terus kita lihat kira-kira yang ditampilkan itu yang mana. Ya, ini misalnya, ini kan ada Ahmad ya. Yang kedua Alicia. Yang Alicia ini saya coba ganti namanya juga menjadi nama Ahmad ya. Kira-kira yang ditampilkan yang mana? Nah, itu juga kita perlu lihat. Oke, edit top 200 rows. Yang nama yang kedua saya ganti dengan Ahmad ya. Oke, saya save. Oke, udah save. Nah, kita coba cari lagi. Nah. Jadi yang ini ya, tetap kedua ya dia ya. Dia tetap kedua. Nah, ini SQL Server menentukan mana yang ditampilkan yang awal. Mungkin dia punya sebuah metode sendiri ya. Dia bisa juga random. Jadi kebetulan misalnya Ahmad ya Ahmad. Jadi bisa juga ini suatu ketika yang ID yang ini itu berada di yang pertama. Tapi kalau kita lihat di sini ID yang pertama ya, setelah Ahmad itu dia diurutkan berdasarkan ID-nya. 987, ini kan 999. Kita coba yang Franklin ini saya ubah menjadi Ahmad. Kira-kira yang ID Franklin ini apakah berada di row yang pertama? Kita coba saja. Misalnya ini ada kemungkinan kalau namanya sama dia akan diurutkan berdasarkan primary key-nya. Kemungkinan seperti itu. Nah, ini saya coba ganti yang Franklin namanya Ahmad juga. Nah, ini kita coba saja. Nah, oke. Saya save. Udah. Kita select lagi. Oh, ternyata enggak ya. Ternyata memang dia tidak ada aturan ya. Mana yang ditampilkan yang terlebih dahulu, ya kan? Ini saya juga masih belum tahu jika namanya sama itu yang ditampilkan mana dulu. Nanti kita coba cari ya. Kalau punya nama yang sama ya, atau punya nilai yang sama untuk kolom tertentu yang akan di cluster index, itu yang diurutkan berdasarkan apa? Ya, kasusnya memang kalau namanya sama sih mungkin ya, kalau kita berbicara VLDP ya, very large database, itu mungkin kalau memang database kita banyak, ya bisa saja nanti itu berpengaruh. Tapi nanti kita cari ya, kalau namanya sama itu dia diurutkan berdasarkan apa. Tapi kalau kita lihat di sini, dia enggak diurutkan berdasarkan ID-nya juga, ya kan? Dia mungkin ada kemungkinan random ya dia. Yang penting dia urutkan berdasarkan first name. Apakah nanti ini kebetulan waktu saya eksekusi yang ini berada di kolom yang ketiga, row yang ketiga, bisa saja nanti kalau kita eksekusi lagi bisa di row yang pertama. Bisa saja seperti itu. Tapi nanti kita coba cari di dokumentasinya SQL Server. Kira-kira kalau namanya sama atau nilainya sama untuk kolom yang kita indexing, itu kira-kira mana yang ditampilkan dulu ya. Ini saya coba select lagi ya. Masih di urutan yang sama. Oke, masih di urutan yang sama juga. Nah, kalau gitu memang ini ada metodenya. Mana kolom kedua yang mau kita urutkan, ya kan? Coba kita lihat. Enggak ada ya. Oke, nanti kita coba cari ya.
Kita lanjut ke non-cluster index dulu. Tadi yang tanya siapa? Chris ya? Iya, Pak. Nanti kita cari ya. Kalau kita punya, misalnya kita mungkin cari dokumentasinya, if ini ya, cluster index with same variable. Nah, kita coba cari di dokumentasinya kira-kira apa ya yang di ini kayaknya dokumentasinya yang dari Microsoft sendiri nggak bisa kita temukan. Oke, nah nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Kita lanjut ke non-cluster index terlebih dahulu. Itu nanti pertanyaan yang bagus juga, penting juga. Kalau kita database-nya banyak ya, kita jadi punya second option. Kira-kira kalau first name-nya sama itu yang next yang mau kita urutkan yang mana kan gitu kan ya. Nah itu nanti kita coba cari dokumentasinya. Oke, kita lanjut ke non-cluster index terlebih dahulu. Nah, untuk non-cluster index ini agak berbeda dengan cluster index. Bedanya apa? Nah, non-cluster index dapat diumpamakan seperti sebuah daftar indeks pada sebuah buku. Misalnya Anda pernah baca buku, ya kan? Terus di halaman pertama buku itu ada daftar isinya. Nah, seperti itu. Misalnya Anda punya buku database management ya kan? Terus bab pertama itu membahas tentang SQL Server, pengenalan SQL Server. Bab yang kedua membahas tentang indexing. Yang ketiga membahas tentang mirroring. Seperti itu. Nah, gimana mengurutkannya? Yang diurutkan dia berdasarkan daftar isinya. Jadi dia tidak mengarah langsung ke value-nya, tapi yang mengarah langsung itu merupakan address-nya. Jadi non-cluster index ini terpisah dari tabel sumber. Non-cluster index akan membentuk sebuah tabel baru yang berisi data yang diindeks. Jadi secara tidak langsung non-cluster index dia membentuk tabel baru yang memang tabelnya virtual, nggak bisa kita lihat di SQL Server. Nah, tabel itu gunanya untuk menyimpan address dari sebuah row yang ada di tabel yang kita buat non-cluster index-nya. Kalau kita lihat kelemahannya apa? Kelemahannya kalau kita pakai non-cluster index, dia tidak hemat memori ya, karena kita butuh membuat tabel baru. Nah, jadi non-cluster index ini berisi pointer-pointer yang menunjukkan lokasi sesungguhnya dari data yang kita cari saat dilakukan pencarian data. Nah, misalnya seperti ini. Satu tabel boleh memiliki lebih dari satu non-cluster index. Tapi kelebihannya kalau kita menggunakan non-cluster index, kita bisa buat dua indexing di satu tabel. Jadi kayak gitu ya. Nah, misalnya ini ada data seperti ini ya. Nah, tiap row ini dia punya address. Kalau Anda tahu, kalau kita menyimpan sebuah value atau sebuah variabel di database, sebuah variabel tersebut akan punya address di memori kita. Nah, yang diurutkan bukan secara fisik langsung value-nya, tapi yang diurutkan adalah address-nya. Sama, kalau kita buka halaman buku tadi, daftar isi yang disimpan adalah halamannya. Kita mencari materi tentang Introduction of SQL Server. Ada di halaman 1. 1 itu yang diurutkan, ya kan? 1 itu yang address dari halaman Introduction of SQL Server. Jadi dia ditaruh di sebuah daftar isi. Daftar isi kita umpamakan sebagai tabel yang baru yang menyimpan address dari value yang kita simpan di tabel kita. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama arsitekturnya. Bedanya adalah yang disimpan adalah address-nya ya. Jadi yang disimpan address-nya. Nah, membuat non-cluster index. Contoh kasus pada database employee. Seorang project manager ingin mencari informasi proyek yang ada berdasarkan nama proyek. Ya, sama seperti cluster index, hanya saat new index pilih non-cluster index. Nah, ini sama ya. Misalnya untuk yang index di project ya. Di project kita akan buat indeksnya indeks proyek nama, terus yang kita urutkan ini ya project name-nya, tapi menggunakan non-cluster index. Coba kita akan implementasikan, misalnya di project, di tabel project, kita coba lihat di bagian indeks ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, benar ini nggak bisa dihapus ya. Oke, yang di project ini
new index non cluster index. Oh, nggak perlu dihapus kayaknya, nggak apa-apa Mbak. New index juga nggak bisa ini sebentar. Atau mungkin ini gara-gara tadi saya membuka, saya close saja dulu. Oke ya, ini saya hapus. Yang cluster index nggak saya hapus ya, saya cuman menambahkan new index baru, bisa nggak ya? Bisa ternyata ya. Saya kasih nama, ya ini nggak perlu dihapus ya. Ternyata kalau kita menggunakan non cluster index ya, kita nggak perlu menghapus indeks sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Kita coba lihat. Oke ya, ini saya namai dengan sesuai dengan yang ada di slide, indeks proyek nama, atau gini aja, biar aman, saya hapus saja ya. Yang ini ya saya hapus saja yang cluster indeksnya. Oke, saya bikin new cluster index, new non cluster index. Saya beri nama dengan new indeks proyek nama. Indeks proyek nama. Oke. Oke, kita klik. Nah, ini scroll bawah dulu. Add. Sama ya, kurang lebih sama. Yang saya akan beri indeks adalah p-name-nya. Nah, kita coba. Sekarang saya mau menampilkan ini. Kira-kira urut nggak? Oh, kenapa kok nggak urut? Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa kok nggak urut? Saya sudah berikan non-cluster index di sini. Jawabannya adalah memang seperti itu. Kita kalau mau menampilkan itu nggak urut. Yang diurutkan sebenarnya itu address-nya, halamannya. Ini nggak akan terlihat kalau kita menampilkan query secara keseluruhan. Namun ini akan terasa berbeda, waktunya akan lebih cepat, ya. Signifikan perbedaan waktunya akan lebih cepat kalau kita mencari query dengan keyword tertentu. Ini memang secara fisik tidak akan terlihat ya kalau kita urutkan ya. Itu tetap dia p-name-nya nggak urut berdasarkan namanya. Tapi itu akan terasa ya di balik layar kalau kita mau mencari sebuah data menggunakan query, itu dia baru perbedaan waktunya akan terlihat. Tapi sekali lagi memang data kita tidak banyak. Nah, ini tadi kelebihannya adalah kalau kita menggunakan non-cluster index, kita bisa menambahkan lebih dari satu non-cluster index ya. Kita coba tambahkan lagi. Oh, masih bisa. Kita mau bikin 2 cluster index, non-cluster index itu bisa. Misalnya yang kedua saya mau urutkan berdasarkan ini ya, di number-nya misalnya. Dan saya beri nama index number. Ini aja ya. Yang saya add nanti adalah number-nya. Oke. Oke, bisa. Kalau kita membuat lebih dari satu non-cluster index pada satu table itu bisa. Kelebihannya gitu. Karena memang yang kita urutkan bukan secara fisik value-nya, namun yang kita urutkan adalah address-nya. Sehingga kelebihannya memang kalau kita bandingkan dengan cluster index, performanya akan jauh lebih cepat jika kita menggunakan cluster index. Karena secara fisik memang sudah kita urutkan berdasarkan value-nya. Namun kekurangannya kalau kita menggunakan cluster index, kita hanya bisa membuat satu cluster index, ya kan, di sebuah table. Tapi kelebihannya kalau kita menggunakan non cluster index, kita bisa menambahkan lebih dari 2 indexing pada satu table. Oke. Nah, ini tugas yang harus Anda lakukan. Hapus kembali cluster index dan non cluster index yang sudah dibuat sebelumnya. Buat kembali cluster index dan non cluster index tersebut tetapi dengan SQL query. Nah, ini kalau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi itu merupakan cara menambahkan indexing namun menggunakan UI-nya SQL Server ya. Kalau kita menggunakan query SQL juga bisa. Itu silakan nanti dieksplorasi. Nah, selain itu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah cluster index dapat dibuat dengan 2 kolom atau lebih di sebuah table? Berikan alasannya. Ini sebenarnya pertanyaan saya ya kan.
yang harus Anda eksplorasi. Nah, apakah non-cluster index dapat dibuat dengan 2 kolom atau lebih di sebuah tabel? Berikan alasannya. Ini sebenarnya sudah saya singgung tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Coba Anda cari ya, eksplorasi lebih jauh. Anda bisa gunakan ya, cari di internet. Bagaimana jika kita menambahkan 2 kolom yang akan kita indexing? Nah, buatlah dokumentasi selengkap-lengkapnya mengenai proses tersebut dalam laporan dengan format PDF. Nah, beri screenshot jika perlu. Upload di WLS sesuai KP dan perhatikan deadline. Karena kita KP-nya juga satu, nah silakan nanti Anda kerjakan sesuai dengan KP Anda. Ya, KP-nya satu KP aja kan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini. Oke, saya tunggu. Halo? Halo? Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya, ya, ya. Terdengar, Pak. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Bisa Pak, ditanyakan. saya mau tanya, Pak. Ya, ya. Iya, bedanya pakai indexes sama order by itu apa ya, Pak? Maksudnya dalam segi performanya gitu. Kalau order Lebih bagus yang mana gitu. Kalau order by pasti. Halo, suara saya kedengaran. Oke, saya jawab ya. Kita nggak bicara order by. Order by adalah sebuah query yang kita gunakan untuk menampilkan sebuah data dengan urutan tertentu, bukan mengurutkan data. Ya kan? Jadi kalau kita menggunakan indexing, kita mengurutkan data sebelum kita lakukan query, kan gitu. Kalau order by, ya kita pasti otomatis ya kita harus urutkan, ya kan. Ya, jadi performanya pasti lebih cepat menggunakan indexing karena order by itu bukan cara untuk mengindexing ya, dia hanya query untuk menampilkan. Kalau data kita banyak gimana? Kalau data kita banyak 1 juta terus kita mau query menggunakan order by, pasti lebih lama dibandingkan kalau kita sudah bikin indexing dari awal. Ya, misalnya logikanya kayak gini. Anda diberikan sebuah data ya. Data ini ada halaman A sampai Z. Anda diberikan datanya itu ya udah datanya nggak urut. Dilempar ke Anda. Anda punya 1000 ada 28 halaman ya. Halaman A sampai halaman Z. Anda diberikan halaman itu disuruh ngurutkan. Kalau order by ya otomatis Anda urutkan secara manual kan ya. Dibanding kalau Anda sudah di awal diberikan 28 halaman dengan urutan yang sudah terurut. Ya pasti otomatis lebih cepat menggunakan indexing. Jadi order by itu bukan indexing, tetapi cara untuk menampilkan data dengan urut, ya kan? Dengan select all table apa, order by apa. Itu bukan indexing, tapi query untuk menampilkan sebuah data, seperti itu ya. Ya, kalau kita lihat order by pasti performanya lebih jelek dibandingkan indexing karena dia data yang di awal kan belum terurut misalnya, terus saya order by kan, ya kita butuh waktu untuk menampilkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, makasih, Pak. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke.
Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Jericho, bukan Jericho, siapa tadi, sorry. Yang tanya pertama tadi, siapa tadi yang kalau namanya sama itu gimana? Maaf tadi yang tanya siapa? Chris ya, oh Chris ya. Saya Pak Ya. Chris. Ini jawabannya adalah seperti ini. Saya coba share screen lagi. Nah, kita bisa dalam membuat satu indeks, kita bisa memilih lebih dari satu kolom. Ya, contohnya kayak yang sebelumnya saya hapus ya. Jadi indeks yang sebelumnya saya hapus untuk tabel employee. Saya mau bikin cluster indeks baru. Nah, ini kan kita bisa add ya. Yang mau kita urutkan itu apa sebenarnya? Tadi yang saya contohkan adalah first name-nya saja. Tapi saya ingin, jika first name-nya sama, saya mau urutkan berdasarkan ID employee-nya. Gimana caranya? Nah, caranya adalah saya juga add ya, saya juga centang ID employee-nya. Oke, saya klik OK. Nah, di sini saya bisa lihat ada ID sama first name. Ya kan? Yang mau saya urutkan dulu itu first name-nya. Ya sudah, saya ini move up. Saya move up di sini. Nah, yang ID-nya yang kedua. Nah, seperti ini ya. Jadi yang saya mau urutkan itu first name-nya dulu, yang kedua ID employee-nya. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita nggak tahu, itu tergantung ya. Kalau menurut mungkin random SQL servernya mau urutkan berdasarkan apa. Tapi saya mau membuat, kalau namanya sama, saya urutkan berdasarkan ID employee-nya. Saya klik OK. Terus saya coba tampil sekarang. Saya coba tampilkan ya, select top. Nah ini, kita bisa lihat di sini. Yang urut yang pertama kan Ahmad dengan ID employee sekian. Yang kedua Ahmad, ID employee-nya sekian. Yang ketiga juga Ahmad, ID employee-nya ini. Nah, kita bisa lihat bahwa kolom kedua yang kita urutkan setelah first name adalah ID employee. Seperti itu. Nah, kita bisa satu indeks itu kita bisa menambahkan kolom mana yang mau kita urutkan. Urutan kolom mana yang mau kita urutkan. Sama kayak kalau kita di Excel ya, sort by apa kan ya, order by apa. Jadi lebih seperti itu ya. Gitu ya, Leonard. Chris. Ya baik Pak, terima kasih. Nah, pertanyaannya ini ada pertanyaannya. Kalau kita membuat dua cluster indeks gimana? Itu kan tadi satu cluster indeks, tapi kita memilih lebih dari satu kolom. Nah, apakah kalau membuat dua cluster indeks itu bisa atau enggak? Nah, kalau yang pertama ini pasti jawabannya tidak kan ya. Yang kedua iya. Tapi coba berikan alasannya kenapa. Itu juga sudah saya jawab tadi sebelumnya. Cuman ya silakan diformulasikan dengan bahasa Anda sendiri. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silakan dibuat cluster index deh. Sekarang saya pengen tahu salah satu mungkin ya untuk menampilkan cluster index ya atau membuat cluster index. Apa ya? Sebentar, coba pilih salah satu. Rizaldi coba, Rizaldi. Bisa share screen Rizaldi. Coba Rizaldi bisa share screen ditampilkan kira-kira cluster indeksnya bisa nggak dibuat di SQL Server kamu? Di sini jaringannya delay, Pak. Jadi tadi terlambat ikut kelasnya. Oh, Terus terlambat. putus tadi pas ngikutin, Pak. Oke. Nanti tolong dilihat video rekamannya ya, biar nggak ketinggalan ya. Iya, Pak. Makanya saya lagi nunggu, Pak. Oke, yang lain kalau gitu. Nurwan, coba Nurwan.
Nurwan, ada? Mana Nurwan? Nggak ada suaranya nih. Halo? Halo? Halo Nurwan? Ke toilet mungkin ya. Oke, yang lain. Satu lagi, Yes. Jesslyn, coba. Jesslyn. Halo? Suara saya terdengar jelas nggak sih? Iya, Pak. Di saya Halo. sih terdengar, Pak. Oke. Ya, ada yang patah-patah, ada yang terdengar. Halo. Ya, halo. Silakan. Coba ditunjukkan, Jesslyn. Saya ketinggalan, Pak. Soalnya laptopnya lemot. Oke, ketinggalan semua seperti ini. Oke, kalau gitu yang ini aja. Adit, dengar suara saya? Dengar, Pak. Ya, Aditya Wijaya, silakan bisa share screen. Saya pengen tahu, coba tunjukkan indexing yang sudah kamu buat. Indexing yang tadi di kelas itu berarti, Pak, ya? Ya, ditunjukkan aja. Yang employee boleh, Berarti dia yang di yang employee sini. Yang ini berarti, Pak. Punyanya employee tadi, yang cluster. ya ditampilkan aja employee-nya. Kamu Tunjukkannya bikin gimana berarti, Pak? select, Dibuka gini. ya. Oh, Oke, first name-nya sudah. select top 1000. Ini. Terus yang project Itu sekarang kamu untuk yang employee coba kamu bikin berdasarkan nama. second kolomnya itu ID. Second kolomnya gimana, Pak? Untuk yang employee diurutkan first name kan yang pertama. Yang second kolom diperhatikan setelah first name itu yang diurutkan adalah ID. Setelah itu ID employee. Bisa? Sudah, Pak. Sudah. Ini kan bentuknya oke. Coba dua kali di cluster index-nya. Berarti cluster index ini, Pak. Cluster index-nya coba diklik 2 kali di bagian indeks itu loh. Sudah, Pak. Bentar. Kita ulang share screen all aja. Ya, screen all aja. Iya. Udah, Pak, ya? Belum terlihat. Belum. Oke, ya udah. Oke, ya. Oke, bisa stop share. Oke ya, ini beberapa tadi ada yang masalah koneksinya agak putus-putus ya. Silahkan nanti dikerjakan tugasnya ya. Habis ini saya share video rekamannya, Anda kerjakan tugasnya, dikumpulkan hari ini, jam 12 malam. Oke ya, biar nanti Anda juga coba, karena memang saya kira materi indexing ini nggak cukup banyak ya, tidak banyak, jadi saya kira Anda bisa kerjakan dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Habis ini saya akan share videonya.
Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan, kan tujuannya adalah agar Anda bisa mencoba ya indexingnya seperti itu. Oke ya. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas Terima kasih, kehadirannya. Pak. Saya ending. Selamat pagi.